Roro Mendut merupakan simbol perlawanan harga diri, martabat sebagai wanita kepada penguasa, juga merupakan simbol kesetiaan cinta seorang wanita kepada kekasihnya. Cantik, berkepribadian, cerdas dan pintar. Ia berjuang dengan segala daya upaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Tumenggung Wiroguna, hingga berjualan rokok yang hasilnya diserahkan sebagai pembayaran pajak atas dirinya. Rupanya rokok yang dijual Roro Mendut sampai ke telinga sang kekasih Pronocitro, sehingga ia berupaya mencari. Pertemuan dua kekasih pun terjadi, sampai akhirnya Tumenggung Wiroguna mendengar dan memerintahkan prajurit untuk menangkap Pronocitro. Kedua sepasang kekasih itu pun melarikan diri dan dikejar oleh para prajurit Tumenggung Wiroguna. Namun sesampai di desa Gandu, terjadilah pertempuran hingga menewaskan Pronocitro. Melihat hal tersebut, Roro Mendut tak terima. Ia pun merebut keris Tumenggung Wiroguna yang memimpin pasukan dan menghujamkan ke tubuhnya hingga tewas memeluk sang kekasih. Akhirnya keduanya pun dimakamkan dalam satu liang. Roro Mendut, Pronocitro memang simbol kesetiaan tentang cinta yang dibawa sampai mati. Salam budaya, rahayu semuanya. Habis nengokin makam Roro Mendut. Ya. Gimana suasana nih? Memprihatinkan. Terkesan tidak terawat. Ya. Sebab apapun Roro Mendut itu sebuah aset legenda. Ya. Dan terkenal dalam sejarah itu ada. Ya, betul. Ya kan? Ya. Dalam sejarah itu ada bahwa Roro Mendut itu menjadi simbol perlawanan seorang perempuan. Iya. Menurut Bu Tete apa tuh setelah ngelihat tadi? Ya. Satu, setelah ngelihat situasi, suasana, kondisi makam, kesan saya, itu dulu. Oke. Yang pertama, makamnya tidak terawat. Kemudian dari situ terlihat sekali bahwa tidak ada penghargaan ya. Tidak ada penghargaan oleh yang berwenang. Padahal ini kan aset sejarah yang kalau bisa menurut saya ini kalau bisa dibangun lagi, ini kan bisa jadi satu kalau boleh dikatakan destinasi wisata ya. Nah, saya terkesan dengan ceritanya Roro Mendut yang dia begitu gigihnya mempertahankan kesetiaannya terhadap pemuda yang bernama Pronocitro. Kemudian dia mau bersusah payah untuk melepaskan diri dari siapa sih ini? Wiroguna ya. Wiroguna. Enggak, ini kan jabatannya kan panglima gitu ya. Di waktu itu di Kerajaan Mataram zamannya Sultan Agung. Jadi bagaimana dia
bertahan dan gigih untuk melepaskan diri dari cengkraman Wiroguna karena Roro Mendut kan tidak cinta, tidak mau dijadikan selir, ya istilahnya kan dipaksa, tidak mau dipaksa, ya. Perasaannya tidak bisa dipaksa, itu loh, itu yang saya, yang kesan saya seperti itu. Kemudian saya kagum dengan bagaimana dia mempertahankan kesetiaannya terhadap Rono Citro. Kesetiaan dan harga diri. Ya, harga diri seorang perempuan. Ya. Harga diri seorang perempuan terhadap seseorang yang menurutnya itu tidak pantas karena usia, karena itu ya, Mo ya. Ya. Jadi gini, memang benar. Nah, namun yang selain ini ya, tentang kesetiaan, tentang harga diri, mempertahankan. Jika kita mau menyimak seorang Roro Mendut, itu memang cantik itu, Bu. Itu cantik itu, Bu. Ya, cantik, sensual ya kan. Mungkin kalau artis sekarang artis sekarang film Hollywood itu yang pemeran apa itu seksi banget, bibirnya seksi. Sehingga gini ya. Ketika dia tidak mau diperistri oleh Tumenggung Wiroguna dan dia dimasukkan ke dalam satu kelompok sebagai istilahnya apa ya, pampasan perang atau apa ya, itu ya. Dia memang sebagai itu ya, diculik sebagai rampasan perang. Iya. Yang menarik bukan itu, gitu. Gimana? Tentang keteguhan hati. Dia tidak mau ya, tidak mau diperistri jadi selir. Betul. Kemudian oleh Tumenggung Wiroguna ya, di mana akhirnya ya oke. Tapi kamu harus bayar pajak. Ya kan? Tapi dia tetap dipingit. Iya, betul. Tetap harus bayar pajak. Nah, kalau saya harus bayar pajak berarti saya harus bekerja. Iya. Maka dia memilih jualan rokok. Ya, dia dipingit di Keputren Wiroguna. Ya. Dipingit di Keputren Wiroguna. Kemudian kalau setiap harinya dia jualan rokok di tempat sabung ayam. Kan gitu toh? Tapi jualannya istimewa. Eksklusif. Karena yang dijual bukan rokok yang sembarangan. Bukan rokok ini dalam bungkus kemasan itu, tapi betul. Rokok yang dilinting dan sudah dirokok, yang sudah dia rokok, ya. Dan sudah istilahnya gini. Ini kalau menurut saya ini sebenarnya trik dia. Trik dia. Ini bukan kok kemudian dia menjual diri atau apa, menjual kecantikannya atau apa. Ini kalau menurut saya ini triknya Roro Mendut. Marketing. Teknik marketingnya ya. Teknik marketingnya supaya dapat duit banyak, kemudian dia bisa membayar pajak dan dia bisa keluar, itu maksudnya. Kok laris? Kok bisa rokoknya itu mahal? Tahu nggak kenapa? Kan kena ludahnya itu tuh. Jadi di rokok semakin kulum itu mahal, ya kan? Betul. Sehingga pelanggannya dan katanya ada yang lebih mahal lagi justru tegesannya, Mo. Ya itu kalau sudah di rokok itu. Iya, kalau sudah tegesannya itu ya. Iya. Jadi jual puntung rokok atau apa. Tapi kalau ini semua buat saya itu tanda petik ya. Tanda petik. Saya yakin bahwa Roro Mendut menjual rokok, menjual puntung rokok itu, rokok yang sudah bekas itu. Karena di sini banyak tanggapan negatif oleh berbagai pihak yang karena ada beberapa versi tentang Roro Mendut ya. Jadi ada konotasi negatif, tapi justru di sini saya melihat satu tanda petik, ada pesan moral. Ada pesan moral bahwa kenapa kok yang dijual rokoknya Roro Mendut yang sudah itu habis pesan dihisap moral. itu ya. Tapi
apapun ya, jika kita mau mempelajari, kita pelajari lebih dalam apa makna di situ. Namun dalam ceritanya dia jualan rokok. Dan dari jualan rokok ini dia dapat duit. Bisa membayar pajak yang dibebankan kepada dia. Gitu ya. Nah, dari menjual rokok juga inilah Pronocitro tahu keberadaan Roro Mendut yang memang pacarnya sejak di Pati itu ya, Ma ya. Di mana akhirnya bertemu lagi dan berkomunikasi. Betul. Ya kan? Ya. Nah, di sini ada versi lagi, ya kan? Ya. Versi lagi, ada versi bahwa Pronocitro membawa lari Roro Mendut. Ya. Ada satu versi lagi adalah ketika ketahuan bahwa ada Pronocitro, Wiraguna cemburu. Dan memerintahkan untuk membunuh prajuritnya untuk membunuh. Maka Pronocitro ketika versi yang Wiraguna ini menyuruh prajuritnya, ya kan, diburu dan akhirnya dibunuh. Ya kan. Tapi tidak langsung dibunuh itu ada perlawanan, ada perlawanan sehingga akhirnya Pronocitro terbunuh. Kemudian baru Roro Mendut dipikir Wiraguna setelah Pronocitro mati, ya kan, terbunuh, dia mau. Ternyata tidak, kan? Dia tetap melawan. Dan tidak mau. Tidak mau dan melawan. Buktinya dia tetap mencari toh, Mo. Mencari di mana Pronocitro. Enggak gitu. Jadi gini, justru malah ditunjukkan ini kuburannya. Mencari, kemudian kan diberitahu oleh Wiraguna kalau Pronocitro sudah mati, kan gitu toh. Tidak percaya. Kemudian ditunjukkan oleh Jadi Wiraguna. Bukan mencari, ditunjukkan. Ditunjukkan oleh Wiraguna. Ditunjukkan di sini tempatnya. Nah, disitulah kesetiaannya diuji ya. Pikirannya Wiraguna adalah udah nggak ada pasti mau. Ternyata tidak mau. Dan bahkan dia mengambil kerisnya Wiraguna untuk membunuh dirinya dan membunuh diri dengan keris. Namun versi yang lain itu Pronocitro Roro Mendut itu melarikan diri. Dan di situ keduanya dibunuh keduanya. Nah, lain dari itu kembali kita ngelihat nisan yang tadi terlihat sederhana sederhana. Mungkin ya memang kita boleh berseru di sini untuk pihak terkait agar bisa menyempurnakan lebih baik baik, karena itu di lingkungan yang baik kan ya. Masa sebuah legenda besar ya kan, kok tidak sebuah cerita besar dengan lingkungan yang dan seperti ini ceritanya kalau di luar negeri kan seperti Romeo dan Juliet itu ya, iya kan, dia sampai bertahan dengan ya kan, kok bertahan di dengan sini cintanya kok seperti itu, sehingga ya paling tidak nggak usah berpikir politik lah, nggak usah berpikir keberpihakan, tapi berpikir sebuah kearifan tentang cinta kasih, ya kan, bahwa humanismenya gitu berpikir tentang bukan pembangkangan ketika zaman kalau itu kan sudah ke politiknya sudah ke politiknya, tapi menjadi ini kan bisa jadi aset wisata simbol antara cinta kasih kedua orang yang dibela sampai mati, dikubur dengan keadaan seperti itu, kan. Kita cukup prihatin, tapi mudah-mudahan ini tentu bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda, bagi kita semua ya. Kita apakan legenda yang kebetulan petilasannya ada, cerita yang ada bangsa ini gitu ya. Karena bangsa ini akan menjadi kuat dan bangsa ini akan menjadi mulia serta luhur jika para generasinya menghargai dan bisa merawat, ya kan, warisan leluhurnya. Gitu toh? Oke. Gitu dulu. Kita akan ketemu dalam blusukan yang lain. Salam budaya. Rahayu.